Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita duduk sejenak dan bertanya dalam hati, mengapa Allah menciptakan dunia ini? Mengapa kita diciptakan dan untuk apa semua ini ada? Pertanyaan itu mungkin muncul di tengah malam yang sunyi, saat hati kita sedang resah memikirkan arah hidup. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Setiap hembusan angin, tetes hujan, kelahiran, kematian, senyuman, tangisan, bahkan sehelai daun yang gugur, semuanya terjadi dalam skenario agung yang sudah tertulis dalam ilmunya. Namun hikmah terbesar dari penciptaan ini bukan hanya soal keberadaan, tapi tentang tersingkapnya sesuatu yang ada dalam pengetahuannya. Allah Maha mengetahui segalanya, tapi Dia menciptakan dunia agar ilmunya menjadi nyata, terlihat, teralami, dan menjadi saksi atas kebesarannya. Kita pun menjadi bagian dari rahasia besar itu. Hidup kita adalah tempat berjalannya ilmu Allah. Kita bergerak dalam waktu dan ruang, membawa potongan-potongan hikmah yang menggenapi kisah penciptaan. Maka marilah kita menyelami makna penciptaan ini. Bukan untuk menggugat, tapi untuk lebih dalam mencintai Sang Pencipta. Karena setiap kehidupan, pada dasarnya adalah panggilan menuju pengenalan yang lebih jernih terhadap Allah. Dunia ini bukan tempat yang kebetulan ada. Ia bukan produk dari tabrakan semesta atau kekacauan yang tiba-tiba menjadi teratur. Dunia ini adalah panggung yang Allah siapkan untuk satu hal, menyatakan apa yang selama ini sudah ada dalam ilmunya. Allah sudah tahu siapa kita sebelum kita tahu siapa diri kita. Allah tahu apa yang kita lakukan bahkan sebelum kita melakukannya. Namun dalam keadilan dan keindahannya, Allah menciptakan waktu dan ruang agar segala sesuatu tersingkap secara nyata. Ilmu Allah sempurna, tapi di dunia inilah ilmu itu menjadi tampak. Ketaatan Nabi Ibrahim, kesabaran Nabi Ayyub, keteguhan Rasulullah, semua itu sudah ada dalam pengetahuannya, namun baru menjadi nyata saat mereka hidup di dunia. Dunia adalah tempat di mana sifat-sifat hamba teruji. Kita mengenal orang sabar karena mereka diuji. Kita mengenal orang dermawan karena ada kesulitan. Kita mengenal cinta karena ada perpisahan. Tanpa dunia semuanya tetap hanya potensi dalam ilmu Allah. Penciptaan dunia adalah rahmat. Ia membuka pintu-pintu realisasi. Kita bisa mengenal Allah bukan hanya lewat namanya, tapi lewat pengalaman hidup yang mendalam. Kita tahu Allah Maha Pengampun bukan karena teori, tapi karena kita pernah berdosa lalu dimaafkan. Dunia ini seperti cermin. Di dalamnya kita melihat pantulan sifat-sifat Allah. Dalam rezeki yang datang tiba-tiba kita lihat sifat Ar-Razzaq. Dalam sakit dan sembuh kita kenal Asy-Syafi. Dalam rasa aman kita sadar ada Al-Mu'min. Dunia bukan tempat tinggal abadi, tapi tempat kita mengenal Allah dengan lebih dekat. Kita disakiti agar mengenal Allah sebagai pelindung. Kita kehilangan agar mengenalnya sebagai pemberi. Kita jatuh agar mengenalnya sebagai pengangkat. Lalu saat semua yang dalam ilmunya sudah tersingkap, dunia akan ditutup. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi tempat. Yang tersisa hanyalah balasan dari setiap kenyataan yang telah terjadi. Maka, hidup ini adalah panggung ujian, panggung penyaksian, panggung pembuktian. Kita bisa memilih menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang lalai. Kita bisa memilih menjadi cahaya atau menjadi kegelapan. Betapa indahnya jika kita menyadari bahwa setiap langkah hidup bukan sekadar peristiwa acak, tapi semua sudah tersusun rapi dalam ilmu Allah yang maha luas.
dan kita diminta untuk ikut menyempurnakan naskahnya dengan pilihan-pilihan terbaik. Saat kita diuji, jangan marah. Mungkin itu adalah bagian dari ilmu Allah yang sedang Allah tampakkan padamu. Mungkin Dia tahu kamu kuat. Mungkin Dia ingin dunia tahu bahwa kamu sabar, kamu tegar, kamu tidak menyerah. Lihatlah bagaimana ujian membuat kita lebih peka. Sakit membuat kita rendah hati. Kegagalan membuat kita menengadah. Ditolak membuat kita mencari Allah. Bukankah itu semua bagian dari skenario ilmunya? Dunia adalah tempat Allah ingin kita mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita tidak tahu bahwa kita bisa memaafkan sampai kita dikhianati. Kita tidak tahu bahwa kita kuat sampai kita jatuh dan bangkit sendiri. Allah tahu kamu bisa, tapi Dia ingin kamu tahu bahwa kamu bisa. Allah tahu kamu sabar, tapi Dia ingin sabarmu menjadi bukti di hadapan malaikat. Allah tahu imanmu kokoh, tapi Dia ingin itu menjadi terang bagi orang lain. Maka jangan iri saat hidupmu berat. Mungkin kamu sedang jadi tempat ilmu Allah yang paling indah sedang disingkapkan, sementara orang lain hanya berjalan dalam kelengahan yang panjang. Dunia ini bukan tujuan, tapi tempat tampilnya hikmah. Dan setiap hari adalah undangan untuk makin mengenal Allah, makin mengenal diri, makin mengenal makna. Bahkan detik ini saat kamu membaca ini adalah bagian dari ilmu Allah yang sudah ditulis sejak sebelum dunia dicipta. Dan kamu adalah aktor utama dari kisahmu sendiri. Mari jalani hidup bukan hanya untuk berlari mengejar dunia, tapi untuk memahami pesan-pesan ilahi yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Dunia ini adalah sekolah kehidupan. Pelajarannya kadang sulit, tapi nilai akhirnya adalah surga jika kita mau bersungguh-sungguh. Maka jalani hidup dengan penuh kesadaran, karena setiap langkahmu bisa jadi adalah jawaban dari ilmu Allah yang sedang ditunjukkan kepada dunia. Dalam kehidupan ini seringkali kita bertanya, mengapa Allah menciptakan dunia? Mengapa tidak langsung saja kita di surga atau neraka? Pertanyaan seperti itu wajar muncul ketika hidup terasa berat, atau saat kita tidak memahami tujuan dari semua ini. Tapi jika kita renungi lebih dalam, penciptaan dunia ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin segala sesuatu yang ada dalam pengetahuannya menjadi tampak nyata, terlihat, dan disaksikan oleh makhluknya sendiri. Allah Maha mengetahui siapa di antara kita yang bersabar, siapa yang taat, siapa yang munafik, siapa yang mencintainya sepenuh hati, dan siapa yang pura-pura. Tapi Allah tidak menjadikan semua itu cukup hanya diketahui olehnya. Dia ingin ilmu itu tersingkap dalam kenyataan hidup. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hidup ini adalah ujian agar tampak siapa yang benar-benar beramal terbaik. Maka penciptaan dunia adalah tempat ujian, tempat pembuktian, tempat penyaksian. Disinilah segala kemungkinan yang ada dalam ilmu Allah menjadi kenyataan yang bisa dilihat oleh kita semua. Allah sudah tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah kekasihnya yang setia, tapi ketika Ibrahim diuji dengan perintah menyembelih anaknya, maka kenyataan itu menjadi tersingkap bukan hanya kepada Allah, tapi kepada seluruh manusia dan malaikat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim melaksanakannya, Allah berfirman, sesungguhnya, aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Al-Baqarah 124. Dunia ini menjadi tempat pengujian untuk membuktikan kesetiaan, kejujuran dan keimanan yang sebenarnya. Tanpa dunia, semuanya hanya kemungkinan. Tapi dengan hidup, semuanya menjadi bukti nyata. Nabi Ayub dikenal sebagai sosok yang sangat sabar. Allah tahu kesabarannya, tapi dunia menjadi tempat agar kesabaran itu tersingkap di mata manusia. Ketika Ayub kehilangan harta, keluarga,
dan kesehatannya, kesabaran itu benar-benar muncul. Kesabaran Nabi Ayub disebut dalam Quran Surat Sad 44. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Tuhan. Dunia menjadi cermin bagi sabarnya para nabi. Demikian pula dalam hidup kita, Allah tahu bahwa mungkin kita bisa memaafkan, bisa bangkit dari keterpurukan, bisa sabar dalam duka. Tapi dunia ini menjadi tempat semua itu terlihat secara nyata, disaksikan, dan dinilai. Allah ingin kita mengenal diri kita sendiri. Tanpa ujian hidup kita mungkin tidak tahu bahwa kita punya kekuatan. Tanpa rasa sakit kita tidak tahu bahwa kita bisa sembuh. Tanpa kecewa kita tidak tahu bahwa kita bisa ikhlas. Dunia ini menjadi tempat untuk menyadari betapa agungnya Allah. Lewat rezeki, kita mengenalnya sebagai Ar-Razzaq. Lewat sakit, kita kenal dia sebagai Asy-Syafi. Lewat kepergian orang yang kita cintai, kita sadar bahwa hanya Allah yang abadi. Rasulullah SAW sendiri melewati begitu banyak ujian dalam hidupnya. Beliau kehilangan ayah sebelum lahir, ditinggal ibunya di usia muda, lalu kakeknya, lalu pamannya, lalu istrinya. Semua itu menyingkap betapa kuatnya iman Rasulullah. Allah tahu bahwa Rasulullah akan sabar dan terus menyampaikan dakwah, tapi dunia menjadi tempat untuk membuktikan itu semua. Melalui kehidupan, keteladanan beliau menjadi nyata dan menjadi pelajaran bagi umat sepanjang zaman. Di dunia ini juga, perbedaan amal tampak jelas. Ada orang yang sholat bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Dunia akan membongkarnya. Waktu akan menyingkap siapa yang benar-benar taat dan siapa yang hanya berpura-pura. Maka penciptaan dunia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat pengenalan diri dan pengenalan Tuhan. Dunia bukan akhir dari segalanya, tapi proses agar yang tersembunyi dalam ilmu Allah menjadi nyata dalam kenyataan. Dunia ini ibarat panggung, di mana kita memainkan peran masing-masing. Naskahnya sudah ditulis dalam ilmu Allah. Tapi bagaimana kita memainkan peran itu akan menjadi bukti yang dinilai oleh Allah kelak. Allah berfirman, "Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Fussilat 53. Dunia adalah tempat tanda-tanda itu tampak, bukan hanya di langit dan bumi tapi juga di dalam hati kita. Disinilah Allah membuka satu persatu ilmunya, lewat kehidupan yang kita jalani. Saat seseorang diuji dengan kehilangan, mungkin Allah ingin menyingkap bahwa di balik dirinya ada ketabahan yang luar biasa. Dunia menjadi tempat agar ketabahan itu muncul dan menjadi cahaya bagi orang lain. Maka jangan mengeluh saat hidup terasa berat. Mungkin itulah momen ketika Allah sedang menampakkan indahnya sifat sabar dalam dirimu, sesuatu yang bahkan kamu sendiri belum menyadarinya. Dan ketika kamu memberi tanpa pamrih, mungkin itulah saat Allah menampakkan bahwa kamu termasuk orang-orang dermawan yang Dia cintai. Dunia menjadi panggung agar sifat itu tidak hanya tertulis, tapi terlihat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Dunia adalah tempat di mana amal dan hati itu menjadi nyata. Disinilah Allah menilai, karena semuanya terlihat dan bisa diuji. Kita tidak bisa berpura-pura selamanya. Dunia akan menguji, waktu akan menyingkap, dan Allah tidak pernah lengah dari setiap gerak hati kita. Maka bersyukurlah bahwa kita diciptakan, karena lewat penciptaan ini, kita punya kesempatan untuk mencintai Allah dengan nyata, bukan hanya dalam kemungkinan. Kita bisa berdoa, bersujud, menangis di malam hari,
memberi kepada orang lain, memaafkan, mencintai, semuanya menjadi bentuk realisasi dari iman yang Allah ketahui sebelumnya. Saat seseorang memilih untuk tetap jujur di tengah tekanan, maka sesungguhnya ia sedang menyatakan pada dunia bahwa ilmu Allah tentang dirinya benar. Dia adalah hamba jujur yang tidak tergoda oleh dunia. Dan sebaliknya, ketika seseorang memilih berbuat zalim, maka itulah saat ilmu Allah tentang kesombongannya menjadi kenyataan. Dunia menjadi saksi atas pilihan-pilihan itu. Maka hidup bukan tentang panjang atau pendeknya umur, tapi tentang bagaimana kita mengisi waktu yang ada untuk menjadi perwujudan dari hamba yang dicintai Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, lalu Allah melihat bagaimana kalian berbuat." Dunia ini bukan tempat bersantai-santai saja. Ia adalah tempat kita membuktikan cinta, membuktikan iman, membuktikan ketundukan. Ketika kita sabar saat difitnah, ketika kita tetap jujur saat diuji harta, ketika kita tetap tawadu meski punya kuasa, itulah saat di mana ilmu Allah tentang kita menjadi nyata. Di zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang awalnya biasa saja, tapi ketika Islam datang mereka berubah. Ada yang mengorbankan segalanya demi Allah. Nama-nama mereka kini harum karena dunia menjadi tempat amal mereka tersingkap. Lihatlah Bilal bin Rabah yang dipaksa murtad dengan disiksa di padang pasir. Tapi dia hanya mengatakan Ahad, Ahad. Itulah bukti nyata dari tauhid dalam dirinya. Allah tahu itu, dan dunia menjadi saksi. Maka tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Bahkan setiap air mata, setiap perjuangan, setiap senyuman dalam derita, semuanya adalah bentuk tersingkapnya ilmu Allah dalam kenyataan hidup kita. Dan saat semua telah tersingkap, dunia akan ditutup. Kehidupan akan berakhir. Tapi bukti-bukti itu akan tetap ada dan menjadi dasar penilaian di akhirat kelak. Maka marilah kita jalani hidup ini dengan kesadaran tinggi, bahwa setiap detik adalah bagian dari ilmu Allahu yang sedang ditampakkan, dan kita diberi kehormatan untuk menjadi pelaku utama dalam kisah ini. Semoga kita termasuk hamba yang ketika ilmu Allah tentang kebaikan kita tersingkap di dunia, itu menjadi sebab Allah mencintai kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, begitulah hidup ini. Bukan sekadar menjalani waktu dari pagi ke malam, dari muda ke tua. Tapi lebih dari itu, hidup adalah panggung besar tempat ilmu Allah menjadi nyata. Tempat yang penuh peluang untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya, dan siapa Tuhan kita sesungguhnya. Kita bukan hanya sedang lewat di dunia ini, kita sedang ditampakkan, sedang diperlihatkan, bukan untuk Allah, karena Dia sudah tahu, tapi untuk kita sendiri, untuk orang lain, untuk malaikat, untuk seluruh makhluk, agar teranglah siapa yang benar-benar tunduk kepadanya, siapa yang setia, siapa yang berpura-pura. Maka jika hidupmu terasa berat, itu bukan hukuman. Bisa jadi itu adalah momen terbaikmu untuk menampakkan imanmu yang sejati. Jika jalan hidupmu tidak seindah orang lain, jangan berkecil hati. Mungkin Allah sedang membukakan lembar demi lembar kisah hebatmu yang belum kamu sadari. Ingat, setiap detik hidup kita adalah bagian dari skrip besar ilmu Allah. Dan setiap pilihan yang kita ambil adalah jalan menuju satu titik akhir, perjumpaan dengannya. Semoga saat semua ini selesai, kita pulang dalam keadaan diridai, dicintai, dan diterima di sisinya. Mari terus berbuat baik. Mari jalani hidup ini dengan niat yang lurus, hati yang jujur, dan cinta yang tulus kepada Allah. Karena sungguh, dunia ini hanya sementara, tapi buah dari amal kita akan kekal selamanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi, yang menciptakan hidup dan mati sebagai ujian, yang menjadikan dunia ini sebagai tempat tersingkapnya rahasia dalam ilmu-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau tampakkan kebaikan dalam diri kami,
Tampakkanlah dalam hidup kami sifat sabar, ikhlas, jujur, dan penuh cinta kepadamu. Bukakan hati kami agar mampu menerima takdir dengan lapang, menjalani kehidupan ini dengan penuh makna, dan terus berjalan menuju ridha dan ampunan-Mu. Ya Allah, jika dalam ilmu-Mu kami adalah hamba yang lemah, maka kuatkan kami. Jika Engkau tahu bahwa kami sering lupa, maka ingatkan kami. Jika Engkau tahu bahwa hati kami mudah condong pada dunia, maka tariklah hati ini agar hanya mencintai-Mu. Dan jika dalam ilmu-Mu kami layak masuk surga, maka mudahkan jalan kami ke sana, bersama orang-orang yang kami cintai, dan orang-orang yang mencintai-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang baik, mari kita terus belajar melihat dunia ini bukan sebagai beban, tapi sebagai tempat untuk menampakkan sisi terbaik dalam diri kita, tempat untuk membuktikan cinta dan keimanan kita kepada Allah. Sebab setiap helaan napas kita adalah kesempatan. Setiap pertemuan, perpisahan, kegagalan, dan keberhasilan, semua itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari ilmu Allah yang sedang tersingkap lewat kita. Semoga kita termasuk hamba yang baik amalnya, indah akhlaknya, kuat sabarnya, dan jernih hatinya. Sampai akhirnya ketika dunia ini selesai, kita pulang kepada Allah dalam keadaan paling indah, dicintai, dirindukan, dan disambut oleh-Nya. Terima kasih telah membersamai narasi ini hingga akhir. Semoga ada cahaya yang tertinggal di hati. Semoga Allah berkahi setiap langkah kita menuju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.